Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Kristiananda, mahasiswi PGSD dengan NIM 21151000002. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis media visual yang saya pilih. Saya menggunakan media mind map. Di dalam media visual yaitu mind map, saya menggunakan materi pada kelas 3 bab 2 mengenai hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama, saya akan menyampaikan indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang saya buat yaitu peserta didik dapat menciptakan bentuk kegiatan atau perilaku dari kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari melalui penjelasan dari pendidik dengan benar. Di dalam indikator yang saya pilih sudah termasuk HOTS yang termasuk kognitif yaitu C6. Lalu saya juga membuat tujuan pembelajaran dalam menggunakan media mind map dalam pembelajaran hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga melalui media dan penjelasan dari pendidik dengan baik. Itu sudah termasuk HOTS yaitu kognitif C4. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga melalui media yang ditunjukkan pendidik dengan baik dan dinilai psikomotorik yaitu P4. Lalu saya juga akan menerangkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media mind map. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru harus menyiapkan handphone atau PC. Lalu yang kedua, mempunyai aplikasi Canva. Yang ketiga, akun Canva. Dan yang terakhir, harus mempunyai internet. Berikut cara membuat atau proses pembuatan media mind map menggunakan aplikasi Canva. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak dan Ibu guru harus sudah menyiapkan handphone atau PC yang akan diinstal oleh aplikasi Canva. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru harus menyiapkan aplikasi Canva yang akan dipasang di handphone atau PC. Di sini saya menggunakan handphone. Silahkan Bapak dan Ibu guru yang belum terinstal aplikasinya untuk segera diinstal. Jika sudah terinstal, silahkan buka aplikasi Canva-nya. Nah, Bapak dan Ibu guru, di sini ada banyak sekali pilihan untuk membuat media pembelajaran. Khususnya media pembelajaran visual. Ada video pendidikan, tentang PowerPoint, lalu poster, lalu juga ada lembar modul siswa, RPP, dan masih banyak lagi. Dan juga banyak jenisnya loh. Nah, sekarang saya akan membuat media pembelajaran yang berjudul mind map. Silahkan Bapak dan Ibu guru untuk mencari di search Canva dengan tulisan mind map. Setelah itu, Canva akan memunculkan beberapa template yang dapat kita gunakan dan dapat kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak dan Ibu guru dapat memilih beragam mind map yang sudah ada di Canva. Di sini saya akan menggunakan salah satu template yang ada di Canva. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini yang kita gunakan untuk mengedit mind map, mengedit tulisan, mengedit gambar yang disesuaikan dengan materi kita. Bapak Ibu guru jangan khawatir ya, karena gambar yang ada di sini dapat difleksibelkan, dapat dibesarkan atau dapat dikecilkan. Saya mencontohkan di sini gambar yang ada di tengah akan saya ganti menggunakan gambar yang ada di Canva. Yang pertama, Bapak Ibu guru silakan untuk memilih elemen. Nah, di elemen ini Bapak dan Ibu guru dapat memilih banyak sekali gambar yang tersedia di sini.
Ada juga untuk mengedit tulisan dan juga menyisipkan galeri, merek, unggahan dari file, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah memilih gambar dari elemen dan akan saya tempelkan ke lembar kerja saya. Dan saya akan mengubah tulisan-tulisan yang ada di sini sesuai dengan materinya. Nah, di sini saya sudah mengedit tulisan, gambar sesuai dengan materi saya dan sudah siap untuk di-download lalu dicetak. Langkah terakhir, silahkan Bapak dan Ibu guru untuk mengklik download yang ada di samping kanan. Lalu untuk proses menyimpan gambar seperti ini, dan jika sudah selesai, maka mind map siap untuk dicetak. Bapak dan Ibu guru, perlu diketahui bahwa media memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu keunggulan dari media yang saya buat, yaitu media mind map. Yang pertama, catatan lebih padat dan jelas. Tentu ya Bapak Ibu, di dalam mind map akan menunjukkan informasi yang cukup padat. Yang kedua, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Karena tulisannya singkat-singkat, jadi lebih mudah untuk mencari informasinya. Yang ketiga, catatan lebih terfokus pada inti materinya. Dan yang terakhir, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya. Jadi, sesuai dengan contoh yang saya buat, mind map saya runtut dari yang poin pertama sampai poin terakhir. Lalu, saya juga akan menyampaikan kelemahan dari media mind map. Yang pertama, tidak cocok untuk anak yang kurang dalam minat membaca. Karena perlu digarisbawahi bahwa mind map adalah berisi tentang tulisan-tulisan materi. Jika anak-anak yang minat bacanya kurang, maka akan kurang tertarik di dalam penggunaan media ini. Lalu yang kedua, proses pembuatan yang membutuhkan banyak waktu. Tentu ya Bapak Ibu, karena harus membutuhkan handphone, harus membutuhkan internet, jadi juga harus membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita tidak tahu kondisi dan situasinya. Lalu yang terakhir, lebih banyak metode teacher center learning. Artinya guru di sini banyak berpusatnya seperti adanya ceramah. Nah, seperti itu. Karena ceramah juga akan membosankan untuk anak-anak SD. Di video terakhir saya juga akan cantumkan bagaimana cara penggunaan media mind map yang diterapkan di sekolah SD. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan media yaitu mind map. Nah, mind map ini akan Ibu bagikan kepada anak-anak semuanya. Dan mind map ini akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Ibu bagikan ya? Ya, Bu. Aku sabar, Bu. Ya. Makasih, Bu Guru. Nah, baiklah. Anak-anak, sekarang Ibu mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada 5 poin ya. Satu persatu anak-anak akan membacakan. Dimulai dari Mbak Tia dulu ya, dari nomor 1. Nomor 1, hak. Hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita terima. Baik, anak-anak. Tadi Mbak Tia sudah membacakan bahwa hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita terima. Kita
Berarti kita melaksanakan sesuatu. Kita sebagai anak itu juga harus membantu orang tua. Ayo contohnya apa? Anak-anak sudah membantu orang tua apa? Masak, menghabiskan uang. Nah, itu adalah contoh yang tidak baik, Mbak Nova. Kan berarti itu Buat jajan ya? Ya enggak apa-apa. Hak anak itu memperoleh uang saku, tapi kewajibannya tidak boleh menghabiskan. Ada lagi? Ya, luar biasa. Oke. Lalu yang ketiga, silakan dibaca Mbak Nova. 3. Anak di rumah mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Ya. Mendapatkan nafkah. Bu, mendapatkan nafkah, Bu. Ya. Mendapatkan pendidikan. Ya. Mendapatkan kesehatan dan perlindungan. Ya, itu adalah hak. Hak tadi apa? Yang sudah seharusnya kita Terima. yang harus kita dapatkan, yang harus kita terima. Ya. Yang pertama mendapatkan kasih sayang. Sudahkah anak-anak mendapatkan kasih sayang? Ya. Lalu mendapatkan pendidikan. Iya. Mendapatkan kesehatan. Nah, anak-anak pasti kalau sakit pasti dibawa orang tuanya ke rumah sakit, kok pasti diberikan obat, dirawat gitu ya. Oke, lalu yang keempat, silakan Mbak Tia membaca lagi. Yang keempat, ada kewajiban anak di rumah, rajin belajar, membantu meringankan beban orang tua, menghormati orang tua, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Ya, kewajiban anak di rumah. Nanti apa Mbak Suci? Tentang pengertian kewajiban tadi apa ya? Kewajiban adalah sesuatu kita terpenuhi. Ya, yang harus kita penuhi, yang harus kita laksanakan. Nah, kalian juga harus membantu. Tadi sudah ya, membantu meringankan Sudah. beban. Rajin belajar. Rajin belajar. Apa lagi? Menghormati orang tua, Bu. Nah, anak-anak sebagai anggota keluarga ya, anak-anak itu kan adalah anggota keluarga paling kecil. Jadi anak-anak harus mampu menghormati Orang tua. selain orang tua. Siapa yang harus dihormati di dalam keluarga? Kakek, nenek, kakak. Iya, kakek, nenek, kakak. Oke. Jadi anak-anak, hak tadi adalah apa? Yang kewajiban. Ayo, Yang kita dapatkan. yang kita terima. Kalau kewajiban tadi apa? Yang harus dipenuhi. Oh iya, oke. Lalu yang terakhir, Mbak Nova silakan dibaca. 5. Harus diingat ya, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan sampai kita terus-menerus menuntut hak, sementara apa yang menjadi kewajiban kita abaikan. Begitu pula sebaliknya. Nah, di dalam poin nomor 5 menjelaskan antara hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan mentang-mentang anak sudah mempunyai hak di dalam anggota keluarga, lalu mengabaikan kewajiban sebagai seorang anak. Ya, kalau anak-anak sudah mendapatkan kasih sayang di rumah, anak-anak sudah harus membantu. Membantu apa? Meringankan beban orang tua. Nah, begitu pun sebaliknya. Jangan melakukan kewajiban saja, jangan hanya menghormati orang tua, namun tidak mau belajar. Nah, belajar adalah salah satu fasilitas anak-anak untuk mendapatkan hak, gitu ya. Lalu ini sudah selesai poin-poin hak dan kewajiban anak di rumah. Ada yang mau bertanya? Tidak Ya, berarti sudah jelas ya. Oke, anak-anak, memet ini boleh anak-anak bawa. Nanti silakan dibaca lagi di rumah. Minggu depan akan ada penilaian. Kita akan ulangan harian mengenai hak dan kewajiban anak di rumah. Jelas? Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini Ibu sudahi. Terima kasih. Selamat pulang dan hati-hati di jalan. Sekian video yang dapat saya buat mengenai media visual, mengenai media mind map. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.